Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan. Saya dari Ekonomi Syariah kelas 3B, ingin mempresentasikan prinsip dasar ekonomi Islam, prinsip hukum dan etika ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu berdasarkan prinsip dasar ekonomi Islam. Di dalam ekonomi terdapat larangan melakukan riba karena hal tersebut merupakan praktik perampasan kekayaan terhadap mereka yang berhutang, serta ada juga larangan untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti melakukan penipuan, memperlakukan ukuran, melakukan suap penyuap, berjudi, dan cara-cara batil lainnya, karena kegiatan tersebut bisa merugikan hak orang lain dan tentunya diri kita sendiri, serta hal yang juga tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam dasarkan pada 5 nilai, yaitu universal, yaitu tauhid, keimanan, adhal, keadilan, nabuah, kenabian, khilafah, pemerintahan, dan ma'ad hasil. Kelima nilai ini dijadikan pedoman untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Ekonomi syariah menekankan 4 sifat, yaitu sebagai berikut: kesatuan, keseimbangan, kebebasan, serta tanggung jawab. Pendukung umat muslim untuk menguasai dan memanfaatkan sektor serta kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih besar seperti jasa, perdagangan, industri, peternakan, jasa keuangan, dan sebagai digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Prinsip pokok ekonomi Islam terdapat 1, yaitu tauhid, mengajarkan manusia tentang keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berakhir kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya. 2. Prinsip keseimbangan mengajarkan manusia untuk meyakini segala hal sesuatu yang diciptakan keadaan seimbang dan serasi. 3. Nubuwah, kenaikan filsafat nubuwah adalah ekonomi merujuk pada pemahaman perilaku ekonomi manusia serta harus diinspir perilaku dan tindakan ekonomi sebagai pernah dicontohkan oleh Nabi. Oleh karena itu, Nabi adalah utusan Allah yang bertugas menyampaikan risalahnya kepada pengikutnya, umat dan kaumnya. 4. Khilafah, pemerintah. Konsep khilafah mengandung makna menunjukkan manusia sebagai master alam semesta dan wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Apabila mengacu dalam konsep ekonomi, manajemen, dan modern, maka konsep khilafah ini memiliki lingkup yang sama dengan konsep ekonomi. Tujuannya yang ditetapkan memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan muamalah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 4. Maslahat adalah tujuan syariat Islam dan menjadi inti utama syariah itu sendiri secara umum melalui diartikan sebagai kebaikan, kesejahteraan, dan akhirat. Para ahli usul fikih yang mendefinisikan sebagai segala sesuatu mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan, dan mengantarkan mudarobat, kerusakan, dan mafadah. Prinsip hukum dan etika ekonomi Islam. Islam agama yang sempurna, Islam yang mengatur hal dan tata cara beribadah kepada Allah sehingga urusan duniawi seperti muamalah semuanya diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu bukti Al-Quran dan As-Sunnah itu tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal, dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu dapat untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Daya jangkau dan aturan terhadap salah satu bentuk muamalah, yaitu kehidupan aktual kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam merupakan bertujuan kehidupan, tuntunan kehidupan.
Prinsip-prinsip ekonomi dan etika ekonomi Islam. Prinsip ibadah, al-tauhid, persamaan, al-muawalah, al-muawal. 3. Kebebasan, al-hurriyat. 4. Keadilan, al-ad. 5. Tolong menolong, al-tawawun. 6. Toleransi, al-tasamuh. Sumber hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sumber Islam lainnya. Dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengenai berbagai manusia melakukan kegiatan ekonomi. Tujuan, fungsi, dan sistem ekonomi hukum Islam. Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu membatasi ekonomi Islam, membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi manusia. 2. Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia untuk meningkatkan kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna mengalih sumber-sumber alam yang masih terpendam. 3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan. Pemerataan terhadap yang dilakukan dengan mengikat sumber daya kekayaan seseorang yang diperoleh dari berusaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi merupakan sarana yang harus dipenuhi. Konsep etika ekonomi Islam yaitu ada 4. 1. Etika ekonomi menurut Al-Quran, berkegiatan dengan studi mengenai apa yang ekonomi Islam. 2. Mempelajari ekonomi bisnis menurut Al-Quran adalah sebagian normatif dari ilmu ekonomi. 3. Sebagian ilmu positif akan lahir apabila telah dilakukan penyelidikan empiris mengenai yang sesungguhnya terjadi, sesuai atau tidak sesuai ajaran Islam. 4. Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan dunia bisnis. Sekian dari saya, mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.